Halo semuanya, selamat datang kembali di Telefiksi. Ceritain alur film hampir setiap hari. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, selamat menonton. K-Pax. Scene dibuka dengan memperlihatkan hiruk-pikuk di suatu stasiun. Di sana ada Freddy, pengemis yang hari-harinya berada di stasiun itu. Freddy dikejutkan dengan muncul seorang pria tiba-tiba di tengah keramaian. Kemudian, ada seorang nenek yang tasnya dirampok, dan pria yang muncul tadi itu mencoba menyelamatkan nenek yang terjatuh, tapi dicegah oleh polisi. Karena Freddy mengamati kejadian itu, Freddy membela pria itu kalau bukan dia pelakunya. Polisi meminta pria itu ikut ke kantor. Polisi menanyakan kepada Freddy dari mana dia masuk. Dengan heran, Freddy pun bilang kalau pria itu tidak masuk dari gerbang manapun. Scene berlanjut di rumah sakit jiwa. Dr. Mark Powell telah menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Ketika ia berjalan keluar ruangan, dia melihat pria yang ditangkap polisi tadi. Sepertinya Dr. Mark tahu kalau itu pasien baru. Scene berpindah ketika Dr. Mark menginterogasi pria itu. Mark memanggilnya dengan sebutan Prot. Prot menceritakan dia berasal dari planet K-Pax. Mark yang semakin heran dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Prot. Scene berpindah di kantin. Ada seorang kakek tua bernama Howie yang merupakan pasien di rumah sakit itu juga menanyakan Prot berasal dari mana, dan Prot tetap menjawab berasal dari planet K-Pax. Di rumah, Mark tampak sedang berbincang dengan anak dan istrinya. Sepertinya istrinya agak sedikit kesal dengan kesibukan Mark. Scene berlanjut lagi di rumah sakit. Mark sedang rapat dengan timnya. Mereka membahas pernah ada pasien yang mirip tingkahnya dengan Prot. Kemudian scene berlanjut ketika Mark menginterogasi Prot untuk kedua kalinya. Berlanjut ketika Prot menyapa pasien demi pasien di rumah sakit itu. Kemudian dia berbincang dengan pasien wanita yang telah menunggu seseorang selama 11 tahun. Di sisi lain, Mark sedang membaca hasil pemeriksaan Prot. Kali ini mereka mendapatkan bagaimana cara Prot melihat dan beradaptasi dengan cahaya. Scene berlanjut, Mark menginterogasi Prot untuk yang kesekian kalinya. Namun kali ini dengan suasana berbeda. Mark menutup semua sumber cahaya. Mark menanyakan siapa orang tua, anak, dan istri Prot. Prot menjawab dia tak punya keluarga. Mark juga menanyakan hukum di K-Pax. Prot menjawab di sana tidak butuh hukum. Scene berpindah di rumah ketika Mark lagi kumpul keluarga dan ada adiknya juga yang bekerja di astronom. Bukannya kumpul keluarga, Mark malah membahas Prot. Kembali lagi di rumah sakit, perawat melaporkan perkembangan Howie, kakek tua yang sempat berbincang dengan Prot kemarin. Mark langsung saja menghampiri Howie. Howie berkata kalau Prot mengajarkannya untuk mencari Bluebird supaya dia sembuh. Kemudian, terlihat Prot mencoba memberi tipsnya untuk kesembuhan dengan pasien lain. Namun dihalang Mark dan mereka berdebat. Scene berlanjut ketika Mark membawa Prot ke tempat adiknya bekerja dan bertemu beberapa orang rekan kerja adiknya. Prot diminta menggambarkan planetnya oleh para dokter itu, dan dia menggambarnya lengkap dengan rumusnya. Para dokter itu takjub dengan apa yang dilihatnya dari gambar Prot. Adik Mark berbicara di luar masih dengan ketakjubannya melihat Prot. Keesokan harinya, di rumah sakit dihebohkan dengan Howie yang sudah melihat Bluebird. Awalnya hanya satu lantai yang heboh, hingga akhirnya pasien di semua lantai ikutan heboh. Mark datang ke sana. Kemudian tak lama, Prot berbisik dengan Howie, tak tahu apa yang dikatakan Prot. Di taman, Mark berbicara dengan Prot. Prot mengatakan kalau dia akan kembali ke K-Pax tanggal 27 Juli dengan alasan keselamatan jika ia berangkat pada hari itu. Di rumah, Mark yang lagi tidur sampai bermimpi tingkah Prot. Dia memutar kembali rekaman suara Prot, kemudian menghitung bahwa tepat tanggal 27 nanti Prot 5 tahun berada di bumi. Istri dan anak Mark hanya kesal saja kepada Mark karena jam 2 pagi masih memikirkan kerjaannya. Keesokan paginya, Mark, anak dan istrinya menunggu kedatangan Prot. Mark mengundang Prot untuk datang ke rumahnya agar tahu bagaimana kalau Prot bertemu keluarga. Ketika Prot dan yang lainnya sampai, Prot langsung saja fokus ke anjing mereka. Dan dia tahu kalau anjing ini kesal kepada anak-anak Mark karena sepatu rodanya mereka sembunyikan. Prot dan keluarga Mark makan siang, dan Prot hanya makan salad buah saja. Prot kemudian masuk ke dalam rumah dan berbincang dengan istri Mark mengenai foto-foto yang dia lihat. Kemudian Prot diajak Natalie bermain ayunan, dan ketika anak Mark lainnya menyalakan keran air, Prot sepertinya ketakutan dan aneh melihat air hingga mendorong Natalie. Namun ketika air dimatikan, Prot kembali tenang dan langsung mencari makanan. Scene berlanjut di rumah sakit. Mark berdebat dengan Claudia kalau Claudia sudah final dan tak mau melanjutkan penelusuran tentang Prot lagi. Namun Mark masih ingin mencari tahu sebelum tanggal 27 Juli. Mark mencari Prot. Howie mengatakan dia ke Greenland. Wanita tua yang sudah menunggu seseorang 11 tahun tadi juga mengatakan kalau Prot akan mengunjungi beberapa negara sebelum dia kembali.
Scene berlanjut pada saat Mark dan tim mencari kemana Prot hingga Mark lembur dan tertidur di kantor. Pagi harinya, Mark melihat Prot duduk di pohon. Mark menghampirinya dan masih tak percaya kalau Prot pergi ke beberapa negara dalam waktu 3 hari. Scene berlanjut ketika Prot dihipnotis Mark dengan bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Masih tetap sama, dia mengatakan berasal dari Capex dan memiliki seorang teman. Karena Prot sudah mulai gelisah, Mark menghentikan hipnotis Prot. Mark ingin tahu siapa teman Prot. Prot mengatakan usia dirinya 175 tahun, sedangkan temannya berusia 17 tahun dan telah menghamili pacarnya. Kata Prot, wanita itu bernama Sarah dan anaknya Rebecca. Scene berlanjut ketika Chuck, tim Dr. Mark memberitahu kalau Ernie hampir mati karena dicekik Howie. Namun Ernie merasa lebih baik setelahnya. Mark dan Claudia mendatangi Howie. Howie melakukan itu karena Prot yang menyuruhnya. Dan Prot berkata, tinggal satu lagi misi Howie yang harus dia selesaikan dan Howie akan sembuh juga. Keesokan harinya, Prot dihipnotis lagi oleh Mark. Dia menceritakan kalau temannya itu akan bunuh diri di sungai. Kemudian terlihat lagi Prot sudah mulai stres dan hipnotis segera diakhiri oleh Mark. Kemudian Mark menemui patahan pensil dengan kode 505 Selva. Mark mencari maksud kode itu, dan ternyata itu adalah kode negara Meksiko. Kemudian scene berlanjut ketika Mark dan tim mencari di internet kejadian pada tanggal 28 Juli 1996. Kemudian menemukan berita Robert Porter tenggelam. Mark langsung terbang ke Meksiko dan bertemu detektif. Mereka mengunjungi tempat kejadian perkara. Detektif menceritakan kalau Porter mencekik Walker karena telah memperkosa istrinya dan membunuh anaknya. Jadi, sebenarnya yang diceritakan Prot itu adalah dirinya sendiri dan keluarganya. Dan Robert Porter itu adalah dirinya sendiri. Detektif mengatakan, Porter menjatuhkan diri ke sungai dan tak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Keesokan harinya, Mark menemui Prot sebelum dia kembali ke Capex. Mark mencegah Prot untuk kembali ke sana. Namun Prot tetap tak mau. Prot kehilangan pensilnya untuk membuat laporan selama dia di bumi. Mark memberikannya pena. Sebelum Prot pergi, Mark menunjukkan foto Robert Porter dan mengatakan kalau itu dirinya. Namun Prot tetap berkata bukan dirinya. Scene berlanjut ketika para pasien di rumah sakit jiwa itu lagi merayakan pesta perpisahan dengan Prot. Dr. Mark memutuskan untuk beristirahat di ruangannya sambil menunggu jam kepergian Prot. Kemudian Dr. Mark terbangun dan hampir saja terlambat. Prot telah berdiri di depan cahaya kamarnya. Mark buru-buru ke kamar Prot dan sudah tak mendapati Prot lagi awalnya. Tetapi terlihat Prot di bawah tempat tidur dan langsung dibawa keluar kamar setelah dipasang alat oleh Dr. Mark. Pasien rumah sakit itu keluar kamar semuanya, namun mereka yakin kalau itu bukan Prot karena Prot sudah pergi. Mereka memeriksa kamar Bess dan tak ada Bess. Mereka menduga Bess lah yang dipilih Prot untuk pergi ke Capex. Scene berpindah ketika Mark lagi membawa Prot berjalan keluar kamar menggunakan kursi roda dan berlanjut ketika Mark menemui putranya Michelle, anak dari pernikahan pertamanya. Kemudian film pun selesai. Sekian video kali ini, see you on the next videos.